wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk sesi yang kedua ini kita akan belajar tentang identifikasi sifat asam, basa, atau netral dari suatu larutan. Ada 3 instrumen yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi derajat keasaman dari suatu bahan. Yang pertama adalah kertas lakmus, yang kedua adalah indikator universal, yang ketiga adalah pH meter. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus yang akan kita gunakan kali ini ada 2 jenis, yaitu kertas lakmus yang berwarna biru dan kertas lakmus yang berwarna merah. Jadi untuk sifat basa, dia mampu membirukan lakmus merah, dan untuk sifat asam, dia mampu memerahkan lakmus biru. Sedangkan untuk sifat netral, dia tidak akan mengubah warna lakmus. Kali ini kita akan menguji keasaman dari larutan asam klorida. Alat yang dibutuhkan yang pertama adalah droplet tetes, kemudian pipet tetes, kertas lakmus, dan tentunya bahannya adalah larutan asam klorida yang ingin kita identifikasi derajat keasamannya. Langkah pertama, kita potong kertas lakmus hingga ukurannya kecil, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang droplet, dan jangan lupa kita beri label untuk larutan apa yang akan kita ukur. Langkah kedua, kita tetesi kertas lakmus tersebut menggunakan larutan yang ingin kita identifikasi keasamannya. Kita mulai dari lakmus merah, kita tetesi hingga semuanya terbasahi. Begitu pula dengan lakmus biru. Kita bisa lihat hasilnya bahwa kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi merah, yang artinya larutan ini mampu memerahkan lakmus biru. Jadi bisa kita simpulkan berdasarkan uji menggunakan kertas lakmus, sifat dari larutan HCl adalah asam. Instrumen kedua yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi derajat keasaman suatu larutan adalah indikator pH universal. Dia memiliki 4 garis warna yang akan mengalami perubahan warna ketika dimasukkan ke dalam satu larutan. Perubahan warna tersebut akan mencerminkan nilai pH dari larutan tersebut. Di sini saya akan mencoba mengukur nilai pH dari NaHCO3 menggunakan indikator pH universal. Langsung saja, ini adalah larutan yang sudah saya pindahkan ke gelas kimia, kemudian saya basahi keempat warna pada indikator universal dengan larutan yang ingin diukur, sehingga semuanya basah oleh larutan. Jika semuanya sudah basah dan sudah terjadi perubahan warna, maka akan kita baca hasilnya. Untuk membaca nilai pH-nya, maka kita bandingkan dengan warna yang ada di dalam wadah. Di sini ada rentang nilai untuk pH asam 0 sampai 6, kemudian 7 adalah netral, kemudian di sebaliknya adalah 8 sampai 14 itu untuk pH basa. Nah, di sini kita bandingkan, kita cocokkan mana dari warna-warna tersebut yang keempat-empatnya mendekati dengan warna sampel. Ya, jika kita bandingkan, kita lihat. Nah, yang paling mendekati adalah 12 ya untuk semua warna, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pH dari larutan NaHCO3 ini adalah 12. Selanjutnya kita akan belajar mengukur nilai pH menggunakan pH meter. Baik, ini adalah bagian alat yang akan kita gunakan. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah elektroda, yang kedua adalah lengan elektroda, kemudian di layar ada beberapa tombol, yaitu tombol on off, tombol setting kalibrasi, kemudian tombol mengukur suhu, kemudian tombol
kal atau kalibrasi, kemudian tombol mode untuk mengukur pH ataupun voltase, dan yang berwarna hijau adalah tombol read untuk membaca nilai pH. Nah, ini adalah 3 larutan buffer atau larutan penyangga yang digunakan untuk mengkalibrasi pH meter. Proses kalibrasi dilakukan untuk menjaga keakurasian dari nilai pH yang terukur. Nah, kali ini kita akan mengkalibrasi pH meter diawali dengan larutan penyangga pH 7. Kita bersihkan dulu elektrodanya, kita semprot menggunakan Aquades, kemudian kita keringkan menggunakan tisu dengan hati-hati sampai kering. Kemudian kita nyalakan pH meter. Setelah itu kita masukkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 7 terlebih dahulu. Kita masukkan, jangan sampai menekan ke alas. Kemudian kita pencet tombol kal. Tunggu sampai di layar muncul nilai 7. Jika belum muncul nilai 7, maka bisa kita kondisikan supaya alat membaca larutan tersebut sebagai pH 7. Ulangi langkah tersebut untuk pH 4 dan pH 10 untuk kalibrasi. Setelah proses kalibrasi selesai, maka pH meter bisa kita gunakan untuk mengukur nilai pH dari sampel. Caranya sama, jadi setiap kali mengukur sampel atau berganti larutan, kita bersihkan dulu larutan elektrodanya menggunakan Aquades, kemudian kita keringkan sampai kering. Kemudian kita masukkan elektroda ke dalam larutan yang ingin kita ukur pH-nya. Kemudian kita pencet tombol read untuk membaca nilai pH sampai nilainya konstan tertera pada layar. Maka inilah pH-nya 1,61. Proses pengukuran selesai. Sebelum diakhiri, kita bersihkan kembali elektrodanya dengan Aquades. Kemudian kita lap dengan tisu hingga kering. Kemudian kita tutup lagi dengan tutup elektrodanya. Demikian tadi kita sudah mempelajari ada 3 instrumen yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi keasaman atau nilai pH suatu larutan. Ada kertas lakmus, kemudian ada indikator pH universal, dan ada pH meter. Semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang pengukuran pH atau keasaman suatu larutan dan bisa diaplikasikan ketika nanti bekerja di laboratorium. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.